Di balik seragam dan sumpah kesetiaan, sebuah rahasia terlarang tersimpan rapat. Bribtu Yaya, polwan muda dengan karir menjanjikan, terjerat hubungan terlarang dengan Ibda Rizky Hasnan, seorang perwira karismatik. Namun, apa yang dimulai sebagai kedekatan profesional berubah menjadi skandal yang menghancurkan keluarga, mengguncang institusi kepolisian, dan memunculkan pertanyaan besar tentang keadilan. Ketika bukti pengkhianatan terungkap dalam penggerebekan yang mengejutkan, kasus ini malah tersendat di meja hukum. Apakah kekuasaan dan uang lebih berkuasa dari kebenaran? Yuk kita bahas. Kisah yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian di Polda Maluku ini adalah sebuah cerita yang penuh dengan konflik emosional, intrik kekuasaan, dan pertanyaan besar tentang keadilan. Bagaimana awal mula hubungan yang terlarang ini, hingga akhirnya menjadi sebuah skandal besar yang mengguncang institusi kepolisian dan menarik perhatian publik. Awal perkenalan, sebuah hubungan yang bermula dari kekaguman. Saya perkenalkan kamu, sebut saja Bribtu Yaya, adalah seorang polwan muda dengan wajah yang cantik dan pembawaan yang hangat. Dalam setiap tugasnya di Polres Kepulauan Tanimbar, ia selalu menunjukkan dedikasi yang tinggi. Di sisi lain, saya juga memperkenalkan Ibda Rizky Hasnan, seorang perwira muda yang cerdas dan karismatik, menjabat sebagai Kanit Tipikor Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Sebagai seorang pemimpin, Rizky dikenal luas karena kemampuan analitis dan kepribadiannya yang menyenangkan. Keduanya pertama kali bertemu dalam sebuah pertemuan rutin kepolisian yang membahas strategi penanganan kasus. Dalam suasana yang serius, Rizky memperhatikan Yaya yang tampak fokus mencatat setiap arahan. Seusai pertemuan, Rizky mendekati Yaya untuk mengapresiasi kerja kerasnya. Bribtu Yaya, saya lihat kamu sangat serius tadi. Apa ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Tanyanya dengan senyum ramah. Yaya menjawab dengan nada sopan, "Terima kasih, Pak, tidak ada yang sulit, tapi saya akan memastikan tugas saya selesai dengan baik." Percakapan ringan itu menjadi awal dari hubungan profesional mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, pertemuan demi pertemuan, baik dalam rapat maupun tugas lapangan, membuat hubungan mereka semakin akrab. Rizky mulai memberikan perhatian lebih, seperti menawarkan bantuan dalam pekerjaan dan memberikan nasihat tentang karir. Ketertarikan yang mulai terbentuk pada sebuah tugas pengawasan, keduanya ditugaskan bersama untuk melakukan inspeksi di sebuah lokasi. Waktu yang mereka habiskan bersama menjadi lebih personal, dengan Rizky berbagi cerita tentang pengalamannya di dunia kepolisian, sementara Yaya mengungkapkan tantangan yang dihadapinya sebagai seorang polwan. Menjadi polwan itu tidak mudah, ungkap Yaya, ada banyak ekspektasi, dan terkadang saya merasa sulit untuk membagi waktu dengan keluarga. Rizky menatap Yaya dengan penuh perhatian. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Kalau butuh bantuan atau dukungan, saya selalu ada. Ucapan Rizky membuat Yaya merasa dihargai. Dari sanalah muncul rasa ketertarikan yang tidak mereka sadari. Namun, kedekatan ini mulai menjadi perhatian di lingkungan kerja. Rekan-rekan mereka mulai memperhatikan bahwa Rizky seringkali terlihat memberikan perhatian lebih kepada Yaya, bahkan di luar konteks pekerjaan. Hubungan terlarang yang dimulai, kedekatan mereka akhirnya melewati batas. Dalam suatu momen, Rizky mengungkapkan perasaannya kepada Yaya. Saya tahu ini salah, tapi saya merasa ada sesuatu yang berbeda saat bersama kamu, katanya dengan nada serius. Yaya, yang juga memiliki perasaan yang sama, menjawab dengan nada ragu, Pak Rizky, saya juga merasa begitu, tapi kita tahu ini tidak benar, saya sudah menikah. Namun,
Rasa bersalah mereka perlahan terkalahkan oleh emosi yang semakin dalam. Mereka mulai bertemu di luar jam kerja, menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat yang jauh dari perhatian publik. Bahkan, mereka mulai berkomunikasi secara intens melalui pesan singkat. Tanda-tanda yang mulai terlihat. Sementara itu, suami Yaya, yang juga seorang brigadir, dengan instingnya sebagai seorang polisi mulai merasakan perubahan sikap istrinya. Yaya sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Ia juga terlihat lebih sering memeriksa ponselnya, seolah menyembunyikan sesuatu. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sibuk sekali? Rasanya kita jarang punya waktu bersama," tanya sang suami suatu malam. Yaya mencoba menghindari pertanyaan itu. "Tugas di kantor sedang banyak sekali. Kamu tahu, kan, bagaimana tuntutan pekerjaan kita?" Namun, jawaban itu tidak memuaskan. Sang suami mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres. Malam penggerebekan, kebenaran yang terungkap. Kecurigaan suami Yaya memuncak ketika ia mendapatkan informasi dari rekan kerjanya tentang Yaya yang sering terlihat bersama Rizky di luar jam kerja. Pada suatu malam, suami Yaya memutuskan untuk mengikuti Yaya, yang mengatakan bahwa ia akan menghadiri rapat malam di kantor. Sang suami mengikuti Yaya hingga ke sebuah kos yang diketahui milik Rizky. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu kamar kos itu. Ketika pintu terbuka, pemandangan yang dilihatnya membuat dunianya hancur. Yaya dan Rizky berada di dalam kamar sedang berkencerit dalam situasi yang tidak seharusnya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" teriak Brigadir S dengan suara penuh emosi. Yaya terdiam dengan wajah pucat, sementara Rizky mencoba menenangkan situasi. "Pak, ini tidak seperti yang Anda pikirkan," katanya dengan nada gugup. Namun, bukti sudah terlalu jelas. Suami Yaya segera melaporkan kejadian itu ke Propam Polda Maluku. Skandal yang mengguncang institusi. Kabar tentang penggerebekan itu menyebar dengan cepat di lingkungan kepolisian. Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama setelah diketahui bahwa Yaya dan Rizky adalah anggota yang memiliki reputasi baik sebelumnya. Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Umar Wijaya, dalam pernyataannya kepada media, menegaskan bahwa kasus ini akan ditangani dengan tegas. "Kami tidak akan menutup-nutupi. Jika terbukti bersalah, mereka akan ditindak sesuai aturan," ujarnya. Namun, proses hukum yang diharapkan berjalan transparan ternyata tidak sesuai harapan. Bribtu Yaya hanya dimutasi ke Polres Buru Selatan pada awal Januari tahun 2023 tanpa adanya sidang kode etik yang jelas. Sementara itu, Rizky tetap bertugas tanpa sanksi yang berarti. Dugaan intervensi dan ketidakadilan. Dugaan adanya intervensi muncul ketika ayah Rizky, seorang kontraktor berpengaruh, diketahui bertemu dengan pimpinan Polda Maluku. Banyak yang menduga bahwa pertemuan itu bertujuan untuk melindungi Rizky dari sanksi berat. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa proses hukum berjalan lambat, dan kasus ini tidak pernah mencapai sidang kode etik. Di sisi lain, kasus serupa yang melibatkan Brigadir OJM dan AKBP Abdul Ghafur ditangani dengan tegas. Keduanya langsung diberhentikan dengan tidak hormat PTDH. Ketidakadilan ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat tentang integritas institusi kepolisian. Apakah hukuman cuma hanya dimutasi? Saya rasa tidaklah sepadan. Kalau menurut pandangan kalian bagaimana? Silahkan komen ya. Dampak pada keluarga. Keluarga Yaya menjadi korban terbesar dalam skandal ini. Suami Yaya, yang juga seorang anggota kepolisian, harus menghadapi kenyataan pahit ini bersama kedua anak mereka. Mereka tinggal di Tanimbar, sementara Yaya ditempatkan di Polres Buru Selatan, memisahkan mereka secara fisik dan emosional. "Saya hanya ingin keadilan," kata suami Yaya kepada media. "Saya merasa sistem ini tidak adil.
Mengapa kasus lain ditangani dengan tegas, tapi tidak dengan kasus ini? Pertanyaan tentang keadilan, kisah ini menjadi cermin dari tantangan besar yang dihadapi institusi kepolisian dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Apakah keadilan benar-benar dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, ataukah kekuasaan dan materi menjadi faktor penentu dalam proses hukum? Masyarakat menunggu jawaban atas pertanyaan ini. Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi individu-individu yang terlibat, tetapi juga bagi kredibilitas institusi kepolisian secara keseluruhan. Skandal ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan, tidak peduli siapa yang terlibat, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hukum dan institusi yang menegakkannya. Dan sebagai pengingat bahwa cerita ini mengungkap skandal perselingkuhan antara Bribtu Yaya dan Ibda Rizky Hasnan yang memicu polemik di institusi kepolisian. Meski bukti jelas, kasus ini berjalan lambat, diduga karena pengaruh keluarga Ibda Rizky yang berkuasa. Ketidakadilan dalam penanganan kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam menegakkan integritas dan kepercayaan publik terhadap hukum, menegaskan pentingnya keadilan yang tidak memandang pangkat atau status.